Ya, untuk pembeliannya itu sebenarnya ada dua ya, bisa lewat primary market ataupun secondary market gitu. Gitu. Kalau ETF tuh harga real time, jadi customer bisa lihat pergerakan harganya dari detik per detik juga. Gitu. Ini salah satu, kita bilang ini salah satu indeks terbaik di dunia untuk Indonesia gitu. Nah, jadi memang ada gap, tapi gapnya itu karena dividen gitu. Jadi actually returnnya itu kalau kita bandingin benchmarknya lebih tinggi karena dapat dividen juga. Teman-teman MNCers, kembali lagi di podcast Literasi Investasi. Di segmen yang ini kita akan lanjut ngobrol tentang cara menyusun portofolio dengan ETF sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko dari masing-masing para investor. Nah, karena kebetulan untuk Pinnacle Investment ini juga punya beberapa produk ETF-nya. Oke. Nah, melanjutkan nih Pak, terkait tentang itu. Sebenarnya untuk ETF ini syarat membelinya itu bagaimana sih Pak? Dan yang kedua, kalau kita mau beli itu di mana sih? Atau kode-kode khusus nggak sih Pak untuk ETF itu? Ya, untuk pembeliannya itu sebenarnya ada dua ya, bisa lewat primary market ataupun secondary market gitu. Nah, kalau untuk retail sebenarnya kita saranin masuknya lewat secondary market gitu. Yang jadi bisa ditransaksikan lewat broker manapun, belinya seperti beli saham gitu. Nah, cuman kode ETF itu biasanya depannya pakai X. Jadi X apa gitu, tergantung dari manajer investasi dan nama ETF-nya kan gitu. Nah, itu biasanya pembeliannya pun juga sangat murah. Per lot itu biasanya di bawah 100.000 lah gitu. Jadi ibaratnya dengan kurang dari 100.000 bisa memiliki berbagai banyak macam saham lah ibaratnya gitu kan. Nah, terus kalau di primary market itu bisa dibeli juga lewat dealer partisipannya. Jadi setiap ETF itu harus menunjuk satu dealer partisipan untuk menerbitkan ETF. Nah, dari lewat dealer partisipan itu kita bisa beli dengan jumlah yang jauh lebih banyak gitu. Hitungannya mereka per basket. Jadi satu basket itu kurang lebih 1.000 lot. Jadi secara valuasi jauh lebih besar lah dibanding beli di secondary market gitu. Dan harganya itu juga real time Pak. Gitu. Real time di market ya Pak? Iya, dibanding kalau kita ke reksadana kan biasanya dapatnya end of day kan. Gitu. Kalau ETF tuh harga real time. Jadi customer bisa lihat pergerakan harganya dari detik per detik juga gitu. Berarti kalau di premier market itu biasanya institusi atau apa sih yang beli itu Pak? Tergantung sih, karena jumlahnya minimum pembelian itu lumayan besar, biasanya sih yang beli itu banyak kan institusi ataupun yang high net worth sih Pak biasanya gitu. Karena biasanya sampai puluhan ataupun ratusan jutaan rata-rata beli. Karena mainnya per satu basket Per gitu satu ya basket. Pak belinya ya? Iya. Nah itu teman-teman, jadi untuk di ETF ini kita bisa beli seperti IPO saham nih, IPO perusahaan gitu. Jadi ada premier market, ada yang secondary market. Nah kalau premier market itu biasanya pembelian itu per satu basket, betul ya Pak ya? Iya, satu basket. Nah per satu basket. Satu basket itu di 1.000 lot gitu. Nah tapi ketika udah secondary, teman-teman bisa beli untuk investasi di ETF itu per satu lot. Nah, terkait Pak tentang penyusunan portofolio, ada saran nggak Pak buat para investor ini bagaimana sih strategi menyusun portofolio terutama untuk nasabah-nasabah atau investor-investor retail? Jadi penggunaan ETF ini sebenarnya sangat cocok sekali untuk pembentukan portfolio ya. Mungkin yang kita bisa suggest itu kurang lebih sekitar 60-40 namanya. Jadi 60% itu ke core portfolio, 40% itu ke satellite. Jadi kita bilang core satellite approach. Di mana 60% itu mungkin bisa menggunakan produk ETF yang pasif. Karena secara tidak langsung kan secara volatilitas mereka lebih rendah ya. Dan juga biasanya yang pasif itu kan broad market ya. Jadi memang mengikuti performa benchmark tertentu. Jadi secara kurang lebih betanya tuh udah beta indeks lah gitu. Nah, mungkin 40%-nya lagi bisa digunakan juga ETF yang tematik untuk mengejar alfa ketika misalkan memang performa perbankan lebih bagus, mungkin bisa masuk ke ETF yang temanya financial gitu. Ataupun bisa misalkan melihat, oh ternyata
produk misalkan saham ini lagi perform, mungkin 40% itu bisa dialokasikan ke saham tertentu, jadi conviction gitu. Nah, tapi secara portfolio, secara resikonya itu jauh lebih terjaga karena ada satu anchor-nya itu ETF yang nge-track indeks itu mengurangi volatilitas dari portfolio tersebut gitu. Jadi makanya kita bilang ETF itu sangat baik untuk pembentukan portfolio sekali gitu. Nah, terkait itu Pak, di Pinnacle itu kan ada banyak tuh Pak untuk produknya Pak. Nah, mungkin bisa Pak dijelasin di antara semua produk tersebut, mungkin ini ada dua ya teman-teman, ada yang berdasarkan likuiditas, ada yang berdasarkan indeks FTSE ya, FTSE ya Pak. Ya. Nah, itu ada di XPLQ sama XPVT ya Pak. FT ya. Nah, boleh jelaskan ke teman-teman MNCers itu terkait apa sih ini, produk apa sih Pak? Itu dalamnya portofolionya apa sih sebenarnya? Oke. Nah, ini kita bilang salah satu gem juga nih yang XPFT ini. Jadi kita itu bekerja sama dengan FTSE. FTSE itu adalah salah satu indeks provider terbesar di dunia ya. Betul. Market cap-nya itu paling besar di dunia gitu. Jadi kita bekerja dengan FTSE untuk kita pakai salah satu indeksnya itu namanya FTSE Indonesia Index. Gitu. Jadi ini salah satu, kita bilang ini salah satu indeks terbaik di dunia untuk Indonesia gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat track record tuh sangat panjang sekali gitu. Jadi contohnya kalau IISG itu ada tahun dari 1983 kalau tidak salah ya. Nah, FTSE Indonesia Index itu sudah ada base value-nya dari tahun 1986. Nah, jadi track record-nya tuh udah hampir 40 tahun lah, 38 tahun lah kurang lebih gitu. Dan kalau kita lihat performanya sendiri pun, dia itu kurang lebih salah satu indeks yang bisa mimicking performanya IISG. Iya. Gitu. Dan kalau kita tahu kan IISG itu ada 900 plus saham ya. Iya, betul. Kan tidak mungkin investor itu membeli 900 saham kan. Nah, tapi FTSE Indonesia Index ini atau XPFT ini hanya dengan 20 sampai 40 saham itu mereka bisa mimicking performa IISG secara jangka panjang gitu. Nah, ini kayak kita makanya produknya unik sekali dan track record-nya sangat panjang gitu. Dan sedangkan kalau kita lihat disclaimer ya, maksudnya bukan menjelekan yang lain ya gitu. Tapi kalau kita lihat indeks-indeks lain itu kan mereka rata-rata baru terbentuk tahun 1999 ataupun 2000 ya. 2000-an. Nah, jadi track record-nya itu jauh lebih pendek dibanding yang FTSE ini gitu. Gitu. Jadi kita bilang ini kalau kita ketemu investor asing sih ibaratnya kalau mau masuk bisa dapat exposure-nya ke IISG gitu, paling gampang masuk aja ke XPFT ini, ETF FTSE ini gitu. Jadi exposure-nya atau exposure IISG lah, ibaratnya seperti itu. Berarti bisa dibilang bahwa XPFT ini itu bobotnya sama dengan sesuai dengan di FTSE dan juga mirroring nggak Pak return-nya? Iya, mirroring gitu karena kita juga manage tracking error-nya kan. Nah, tapi ini ada keuntungan lagi karena kan indeks itu kan hanya pure indeks kan. Nah, ini kan kalau ETF itu biasanya dapat dividen kan. Nah, jadi memang ada gap tapi gap-nya itu karena dividen gitu. Jadi actually return-nya itu kalau kita banding benchmark-nya lebih tinggi karena dapat dividen juga gitu. Tingkat error tapi nggak terlalu jauh ya Pak? Kalau tracking error dari performance saham dan indeksnya sih kita sangat kecil sekali ya gitu. Cuman kelihatan melebar, maksudnya lebih baik ya melebarnya tapi karena kita dapat dividen gitu. Nah, bedanya dengan apa XPLQ Pak yang likuiditas? Nah, kalau XPLQ ini kita bilang ini ETF yang semi aktif gitu. Karena kita menggunakan strategi smart beta gitu. Jadi base-nya itu LQ45, tapi kita menggunakan proprietary model kita dan juga optimizer kita gitu. Jadi kita coba bikin portfolionya itu ibaratnya resiko atau beta itu sama dengan indeks. Tapi kita lakukan pembobotan ulang. Jadi kurang lebih bisa dapat alfa sekitar 2-3% lah dari indeksnya sendiri gitu. Di luar dividen ya maksudnya. Di luar dividen gitu. Nah, jadi ibaratnya smart beta ini kurang lebih resikonya sama seperti indeks, tapi kurang lebih bisa dapat extra return atau alfa sekitar 2-3% gitu. Nah, ini yang kita bilang strateginya semi aktif gitu. Nah, jadi ada strategi apa maksudnya penggabungan antara aktif dan pasif lah seperti itu gitu. Nah, ini yang salah satunya mungkin yang punya cuman kita di Indonesia juga, dua-duanya ini. Gitu.
Berarti sebenarnya kalau ETF ini berarti indeks itu terus dikelola dalam satu produk baru listingkan di bursa gitu ya Pak ya. Iya. Jadi untuk pembeliannya bisa di market gitu kan Pak. Iya, benar sekali. Teman-teman bisa ketahui bahwa ternyata di menyusun portofolio dengan ETF ini itu sudah dengan langsung para ahlinya. Jadi memang mereka sudah memperhitungkan dan menganalisa dan memportofoliokan sedemikian rupa agar dapat memberikan imbal hasil yang sesuai untuk para investor. Nah, strategi diversifikasi inilah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan para investor. Di segmen terakhir, kita akan membahas cara memilih ETF dan highlight produk-produk dari Pinnacle yang bisa untuk teman-teman lirik. Sebenarnya ETF pasif aktif itu kelihatan dari segi pembobotan ya gitu. Pembobotan. Jadi kalau misalkan pasif itu kan ETF itu saya bilang tadi kan transparan ya. Semua bobotnya kelihatan, sahamnya kelihatan gitu. Ada saham yang keluar, ada saham yang masuk gitu. Oh iya pasti. Jadi kita emang ada jadwal rebalancing sesuai dengan rebalancing dari FTSE sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang paling cocok tuh kombinasi sih kedua dari pembentukan portfolio itu sih gitu.